Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang saya sayangi, alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran matematika. Nah, anak-anak Ustadz, hari ini insya Allah kita akan belajar bagaimana cara membulatkan pecahan. Ya, ada pecahan biasa, ada pecahan desimal. Kemudian juga kita akan belajar ya bagaimana caranya menjumlahkan, mengurangkan, dan mengalihkan pecahan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak Ustadz, sekarang kita akan mencoba untuk mempelajari bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan pecahan. Sekarang perhatikan papan tulis. Nah, misalkan ya contohnya di sini ada pecahan misalnya 1/2 ya, jumlah atau tambah. Ya, kita coba pilih yang tambah ya. 1/2 tambah 2/3. Baik, nah sekarang bagaimana cara menjumlahkannya? Nah, kalau menjumlahkan berarti kita jumlahkan seperti ini ya. 1 tambah 2, 3 ya. 2 tambah 3 di 5. Nah, kalau penjumlahan seperti ini. Tapi kalau untuk pecahan ya, kalau untuk pecahan anak Ustadz tidak boleh mengerjakannya seperti ini ya, langsung ditambah. Tidak boleh ya. Nah, ini caranya bagaimana? Caranya adalah ya dengan cara Ustaz menyamakan dulu penyebutnya ya. Misalnya di sini ada 1/2 ditambah 2/3. Nah, kalau anak Ustaz ingin menjumlahkan ya, yang pertama kali harus disamakan dulu bawahnya ya. Bawahnya ini harus disamakan dulu. Ya, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan cara dikalikan ya. 2 kali 3. 2 kali 3. Ya, kalau bawah kali 3, atas juga dikali 3. Baik. Sekarang 3 kali 2. 3 kali 2. Kalau bawah kali 2, atas juga kali 2. Oke, sekarang kita kalikan. 1 kali 3, 3 per 2 kali 3, 6. Tambah 2 kali 2, 4 per 3 kali 2, 6. Baik, nah sekarang kita lihat bawahnya, apakah sudah sama? Ya, sudah sama ya. Nah, kalau sudah sama, berarti boleh kita jumlahkan ya, boleh kita tambahkan. 3 tambah 4, 7 per 6 tambah 6. Bagaimana caranya? Kalau yang bawah penyebutnya tidak kita tambahkan, berarti kita tuliskan saja 7 per 6. Ya, gampang ya. Baik, contoh untuk pengurangan ya. Pengurangan. Contohnya misalnya di sini ada 2/3 dikurang 1/4. Ya, nah lihat tandanya dikurang, berarti kita lihat bawahnya. Bawahnya sudah sama, di sini 3, sini 4. Sudah sama? Belum ya? Nah, kalau belum kita samakan dulu. Gimana caranya? Caranya adalah dengan cara mengalihkan. 3 kali 4. 3 dikali 4 ya. Kalau bawah kali 4, atas dikali 4. Baik. 4 kali 3. Kalau bawah kali 3, atas dikali 3. Ya, bisa ya? Sekarang kita kalikan. 2 dikali 4, 8 per 3 kali 4, 12 kurang 1 kali 3, 3 per 4 kali 3, 12. Ya, lihat bawahnya sudah sama? Sudah ya, alhamdulillah sudah sama, berarti bisa langsung dikurangkan. 8 dikurang 3, 5 per berapa? 12. Itu dia cara menjumlahkan dan mengurangkan pecahan. Nah, Ustadz, kita masuk ke cara bagaimana menjumlahkan dan mengurangkan pecahan desimal ya. Sini Ustadz ganti judulnya pecahan desimal. Pecahan desimal. Nah, pecahan desimal yang gimana? Ustadz, yang pakai tanda koma ya, pakai tanda koma. Contohnya ya, penjumlahan dan pengurangan. Contohnya misalnya di sini ada 2,6
54 ya, ditambah 10,17. Nah, hitunglah ini. Gimana cara menjumlahkannya? Caranya seperti ini ya. Jawab. Caranya adalah dengan cara menyamakan tempat komanya. Ya, samakan tempat komanya. Ya. Kita tuliskan 2,54. Berarti di sini 2,54. Ya. 54. Ya, baik. Kemudian berikutnya 10,17. Mana komanya? Ini ya. Ini dia. Sebelah sininya angka berapa? Angka 01. Tuliskan 01. Ingat ya, harus sejajar ya. Nah, harus sama. Ya. Nah, 2 kemudian di bawahnya 0 ya. Kemudian sebelah kanan koma angka 1 dan 7. 1. Ingat ya, Ustaz, ini komanya harus sejajar ya. Tempatkan dulu komanya. Baru nanti bisa dikurangkan atau ditambahkan. Nah, sekarang kita kerjakan ya. Diapakan itu? Ditambahkan. 4 tambah 7 11. 1 simpan 1. 1 tambah 5 6. 6 tambah 1 7. Turun komanya. Set. Saya 2 tambah 0 2. Di sini nggak ada ya, nggak ada angka, berarti kita anggap 0. 0 tambah 1 1. Maka hasilnya adalah 12,71. Nah, gampang kan? Gampang sekali, insyaallah ya. Itu cara menjumlahkan atau mengurangkan pecahan ya. Jadi kalau mengurangkan sama ya, tinggal tanda ini aja yang diganti ya, diganti jadi tanda kurang ya, tanda kurang. Kalau caranya gimana, Ustaz? Sama ya, caranya samakan dulu tempat komanya ya, kemudian tuliskan angkanya yang pertama, kemudian tuliskan angkanya yang kedua. Baik, nah, akan kasih contoh lagi bagaimana cara mengurangkan pecahan ya, pecahan desimal. Nah, contohnya di sini misalnya ada 25,334 misalnya ya, dikurang ya 1,56 sama dengan berapa? Oke, nah sekarang caranya sama. Lihat posisi komanya. Oke, kita buat di sini koma. Bisa? Sekarang yang pertama, angkanya berapa? Di sebelah kiri koma, angka 25. Tulis ya, 25. Oke. Nah, sekarang sebelah kanannya ya, sebelah kanannya angka 334 ya. Sebelah kanannya angka 334. Jadi kita tulis 334. Baik. Oke, selesai yang atas. Sekarang yang bawahnya ya. Sebelah kiri angka 1. Harus sama ya. Nggak boleh di sini, nggak boleh nulis di sini. Salah ya, nggak boleh. Harus pas di sebelah koma ya. Baik. Kemudian sebelah kanannya angka 56. Oke, dikurang, kita kurangkan. Bisa ya? Nah, kalau tidak ada angka dianggap angka 0 ya, anggap angka 0. 4 kurang 0 4. 3 kurang 6 nggak bisa, pinjam 1 ya, pinjam 1 jadi 13. 13 dikurang 6 tuh 7. Tadi 3 udah dipinjam 1 ya, dipinjam 1 berarti jadi 2. Nah, 2 dikurang 5 berapa? Nggak bisa ya, pinjam 1 ya. Jadi berapa? Jadi 12. 12 kurang 5 berapa? 12 kurang 5 7 ya. Turun komanya. Tadi 5 sudah dipinjamkan ke sini 1. Tinggal berapa? Tinggal 4 ya. 4 kurang 1 3 ya. 2 tinggal sekarang di bawahnya angka berapa? Tidak ada, jadi dianggap angka 0 ya. 2 kurang 0 2.
Maka hasilnya 23,774. 23,774. Insyaallah gampang ya. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara membulatkan pecahan biasa dan pecahan desimal. Anak-anak Ustadz, sekarang kita akan coba untuk belajar bagaimana caranya membulatkan angka ya. Maka di sini ada dua yang kita pelajari, pecahan biasa dan pecahan desimal ya. Nah, sekarang perhatikan ya, membulatkan pecahan ya, membulatkan pecahan. Membulatkan pecahan ya. Nah, pertama untuk pecahan ya, untuk pecahan biasa ya, pecahan biasa. Nah, untuk pecahan biasa anak Ustadz, apa artinya membulatkan? Membulatkan itu meletakkan angka pada nilai yang lebih dekat ya. Contoh misalnya ya, contoh misalnya 5,2 bisa kita tulis jadi 5. Nah, ya 10,8 misalnya bisa kita tulis jadi 11. Nah, yang ada koma jadi tidak ada komanya. Nah, itu namanya membulatkan. Baik. Nah, sekarang Ustaz untuk pecahan biasa ya. Misalnya ya 1/2 ya, bulatkanlah ya, bulatkan pecahan biasa ini. Gimana caranya? Nah, di sini perlu Ustaz ingat ya, bahwasannya ya, untuk angka 1/2 ya, 1/2 sama dengan berapa? 2/4 sama dengan berapa lagi? 3/6 sama dengan berapa lagi? 4/8 ya, 5/10 dan seterusnya. Ini sudah kemarin ya, pelajaran tentang persamaan ya, persamaan pecahan. Nah, sekarang Ustaz, nah bagaimana caranya untuk membulatkan pecahan biasa? Nah, untuk membulatkan pecahan biasa ya Ustaz harus lihat apakah pecahan tersebut ya kurang dari setengah atau lebih dari setengah. Setengah itu sama dengan ini ya. Jadi contohnya misalnya ya, contohnya 3/4. Nah, lihat apa yang bawahnya 4 nih ya, 4. Lihat ya, lihat dia atasnya, angka berapa atasnya? Atasnya adalah angka 3. Angka 3 lebih kecil atau lebih besar dari angka 2? Lebih besar ya. Kalau lebih besar berarti anak Ustaz tambahkan 1 ya, jadi 4/4. 4 bagi 4 berapa? 1. Itulah dia angka pembulatannya ya. Bisa ya? Alhamdulillah. Contoh lagi, misalnya angka 7/8 ya. Angka 8, mana angka 8? Ya ini ya, 4. Atasnya angka 7. 7 lebih kecil atau lebih besar dari angka 4? Jadi besar. Kalau lebih besar tambahkan 1. Berarti menjadilah 8. 8 dibagi 8 1. Gampang ya. Nah, itulah cara membulatkan pecahan. Nanti Ustaz menjumpai ada soal seperti ini ya. Misalnya ada soal seperti ini, 5 ya, 5/4/6 misalnya ya, 5/4/6. Berarti 5 ditambah ya. Nah, ini 6. Mana 6? Ini 6 ya. Atasnya angka 4. 4 lebih besar atau lebih kecil dari 3? Lebih besar, berarti tambahkan 1. Jadi 5/6 ya. Nah, sekarang kita lihat Ustaz ya. Nah, 5/6 ya. 5/6 ini lebih kecil atau lebih besar? 5 lebih kecil atau lebih besar dari 3? Ya, tetap lebih besar. Walaupun tidak bisa dibagi seperti ini, tapi dia tetap lebih besar dari 3. Maka kita ganti juga sama, jadi 1 ya, boleh ya. Maka 5 tambah 1 jadi
6. Ya, itu dia jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita akan coba untuk membulatkan pecahan ya, pecahan desimal yang kedua ini. Ya, contohnya di sini bulatkan pecahan berikut. Contohnya 2,7543 ya. Nah, anak Ustaz ya, di sini cara membulatkannya adalah dengan cara kita lihat ya, angka 0,5 ya, angka 0,5. Kalau tadi kan pecahan biasa setengah ya, 1/2, 2/4, 3/6 dan seterusnya. Kalau di sini dia 0,5. Lihat angka 5 di sebelah tanda koma ya, tanda koma sebelahnya 5. Berarti nanti kita lihat yang ini koma, berarti sebelah sini ya. Nah, sekarang ya, gimana caranya? Caranya kalau dia sama atau lebih besar dari 5, maka dia kita hilangkan dan tambah 1. Kalau dia kurang dari 5 atau lebih kecil 5, misalnya angka 3, 4, ya angka 2, tinggal kita hilangkan aja. Nah, gimana caranya? Sekarang lihat, perhatikan di sini. Kita kerjakan dari belakang, ya. Di belakang, angka berapa ini? Angka 3, ya. 3 lebih kecil atau lebih besar dari 5? Lebih kecil, berarti kita hilangkan. Oke, bisa gampang ya. Kemudian angka 4, 4 lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil, hilangkan. Sudah? Sekarang 5. 5 lebih kecil sama dengan atau lebih besar? Ya, 5 di sini sama dengan 5. Berarti kita apa? Hilangkan dan tambah 1. Kita hilangkan 5-nya. 7-nya kita tambah 1. 7 tambah 1 jadi adalah 8. Ya, bisa ya? Nah, sekarang 8. 8 lebih kecil lebih besar? Lebih besar. Berarti hilangkan tambah 1. Ini kita hilangkan. Ya. 2-nya kita tambah 1. Tambah 1. 2 tambah 1 3. Itulah dia hasil pembulatannya. Insyaallah gampang ya. Nah, sekarang perhatikan soal berikut. Silakan anak Ustadz kerjakan, kemudian kirimkan kepada Ustadz ataupun ustazahnya masing-masing. Ya, selamat mengerjakan. Jangan lupa membaca bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.